Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Senang sekali di hari Minggu ini kami boleh menyapa Bapak Ibu Saudara. Kita sedang ada pada minggu yang ketiga di bulan Oktober tahun 2024. Kita membaca Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-40. Saya mau bacakan satu ayat 35. Melihat anaknya itu, Yefta mengoyak pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu. Engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nazar kepada Tuhan, dan aku tidak dapat menariknya kembali." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini dalam perenungan di minggu berjalan ini kita membaca sebuah kisah yang begitu unik, lain dari yang lain. Dalam catatan para hakim, Yefta membuat satu kisah yang kemudian mengangkat kita pada tema mengenai nazar. Berbicara tentang nazar, kita sedang berbicara tentang janji yang diucapkan baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri, ataupun yang diucapkan kepada Tuhan jika sesuatu itu terjadi. Nah, hari ini kita membaca bahwa Yefta sebagai seorang pemimpin Israel, Yefta sebagai seorang yang dari kisah lama, dari cerita lamanya, dia diusir oleh saudara-saudaranya karena dia berasal dari ibu yang lain. Ibunya adalah seorang pelacur. Dia tidak dianggap mungkin dalam kalangan keluarganya, tetapi kemudian dia dipakai untuk menjadi pemimpin orang Israel. Tapi sayang, Yefta ketika dalam keadaan terdesak hendak berperang, padahal dia diurapi oleh Roh Allah, tetapi dalam keadaan terdesak dia pun membuat satu keputusan yang tergesa-gesa, mengucapkan nazar bahwa jika menang, jika dapat mengalahkan musuhnya, apapun yang keluar, siapapun yang akan keluar menyambut dia dari peperangan, maka dia akan menyerahkan siapapun itu sebagai korban bakaran. Tetapi dalam bacaan ini kita mendapati ketika yang keluar adalah anak yang dikasihinya. Kata Yefta, "Batinku tersiksa, hatiku luluh." Dan dia mengucapkan, dia sudah bernazar. Dia tahu nazar, apalagi kepada Tuhan, adalah janji yang harus dia tepati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bicara nazar sesuatu yang sangat serius, harus ditepati apapun alasannya. Maka melalui kisah Yefta kita bisa belajar, jangan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Kita mungkin pernah berada dalam situasi yang terjepit, dalam keadaan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita kendalikan, tetapi bagaimanapun kita harus tetap meminta hikmat Tuhan agar supaya bisa mengambil keputusan yang tepat. Tidak cepat-cepat membuat janji, tidak cepat-cepat bernazar, sehingga kemudian kita tidak akan salah langkah, menyesali apa yang telah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa bicara perkataan sebagai janji, sebagai nazar yang diucapkan kepada Tuhan, apapun itu harus tetap dilaksanakan. Mari kita bertanya, bagaimana dengan relasi kita dengan orang lain? Bagaimana dengan keadaan diri kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan? Pernahkah kita akhirnya mengucapkan janji atau nazar? Jika pernah, jangan tunda-tunda. Cepat-cepatlah menepati janji kita. Cepat-cepatlah membayar nazar kita. Kalau hari ini kita sedang diperhadapkan pada masalah itu, jangan buru-buru untuk mengucapkan janji, mengucapkan nazar. Karena berjanji mungkin itu lebih mudah daripada harus menepati janji kita.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sahabat Eki and Tuti YouTube channel, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari dalam kasih dan berkat Tuhan. Selamat melanjutkan kerja pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.